Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidz, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Nah, ini janji Allah. Dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin. Para jemaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Nama dan sifat Allah yang insyaallah akan kita bahas pada subuh kali ini adalah nama dan sifat Allah As-Sami'u. As-Sami' atau As-Sami'u secara umum diterjemahkan dengan yang maha mendengar. Jadi As-Sami'u secara umum diterjemahkan dengan yang maha mendengar. As-Sami' dari akar kata sami'a yang berarti mendengar. Allah maha mendengar dalam arti tidak ada sesuatu pun yang dapat terdengar walau sangat halus yang tidak tertangkap olehnya atau luput dari jangkauannya. Artinya semuanya
didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan hingga sesuatu yang sangat halus dalam hati kita yang tidak terjangkau oleh pendengaran kita pada umumnya, Allah bisa menjangkaunya. Contoh, niat. Kalau kita pernah membaca hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, orang niat saja, baru niat, belum ngomong, belum bertindak, kalau yang diniatkan itu adalah sebuah kebaikan, sudah dicatat untuknya pahala sekali utuh. Misalnya tahun ini ada yang sudah berniat haji, karena pandemi ini secara sunatullah kok nggak jadi berangkat haji, tapi sudah pasang niat, walaupun hajinya nggak jadi berangkat, sudah dinilai sekali haji sempurna, walaupun nggak jadi berangkat. Maka saya sering bilang juga ke ibu-ibu yang hari Ahad itu, yang bina du'afa itu, saya sering bilang kepada beliau-beliau, jangan hanya karena secara matematika nggak mungkin kita berangkat haji, lantas meniadakan niat untuk berangkat haji. Jadi, tetap pasang niat bahwa kita berniat ingin berhaji. Terus buktikan niat kita itu walaupun hanya dengan nabung sehari 2.000 rupiah. Kayak ibu-ibu di Jawa Timur itu kan, ada yang bisa berangkat haji nabung sekian puluh tahun, nabung per hari dari hasil cari kayunya itu kadang 2.000, kadang 5.000, kadang 1.000 dapat-dapatnya. Walaupun akhirnya berangkat. Kalau yang ini andaikan loh ya, sampai meninggal kok nggak jadi berangkat, itu tetap dapat pahala haji sekali sempurna. Nah, jadi jangan mentang-mentang secara matematika nggak mungkin terus meniadakan niat, jangan. Jadi tetap niat itu kita pasang, karena itu didengar oleh Allah dan diapresiasi oleh Allah dengan pahala sekali utuh. Allah Akbar. Ya, tentu Allah Maha tahu siapa yang niatnya benar-benar niat sama pura-pura niat. Makanya niat itu kan al-qasd, kesengajaan kuat. Kesengajaan kuat untuk berbuat sesuatu itu namanya niat. Maka kalau baru pingin saja itu belum masuk. Kalau cuma baru pingin itu belum masuk. Tapi kalau sudah bertekad, al-qasd, kesengajaan kuat, ini sebuah himmah, maka itulah yang disebut dengan niat yang diapresiasi oleh Allah dengan pahala sekali utuh. Allah Akbar. Nah, ini niat. Kalau dieksekusi niat itu berhasil dikerjakan, dilipat gandakan 10. Kalau dalam hadis yang saya baca itu 10, 700 hingga pelipatan yang tak terhitung. Nah, gitu. Jadi bisa dilipat gandakan berapa? 10, 700 hingga pelipatan yang tak terhitung. Kelipatannya kalau dieksekusi niat itu, kelipatannya bisa seperti itu. Nah, sebaliknya kalau niat buruk, jadi Allah tahu juga niat buruk kita, itu Allah mendengarnya tapi tidak direaksi oleh Allah dengan dosa. Kalau cuma niat tadi, kalau niat ingin berbuat yang nggak baik, itu tidak direaksi dengan dosa oleh Allah. Kalau dibatalkan, nah kita ini kan alhamdulillah pernah ngaji lah, terus kemudian tiba-tiba muncul dorongan nafsu dan syahwat kita untuk berbuat sesuatu yang nggak benar, terus kita batalkan karena kita ada pernah ngaji, kita batalkan, akhirnya nggak jadi berbuat dosa. Itu direaksi oleh Allah dan diapresiasi oleh Allah dengan pahala. Jadi kalau ada orang punya niat yang nggak benar, kok dibatalkan niat itu diapresiasi oleh Allah. Tidak hanya direaksi tapi diapresiasi dengan apa? Dengan pahala. Kok ngeyel dikerjakan, tidak dilipat gandakan dosa. Jadi kok ngeyel dikerjakan, tidak dilipat gandakan dosa. Nah, ini bab terkait dengan betapa Allah Maha mendengar, walaupun hanya pada niat. Salah satu lagi yang sangat halus yang ada pada diri kita yang Allah, dan ini hanya Allah dan hamba itu yang tahu. Hanya Allah dan hamba itu yang tahu. Kalau bahasanya para ulama, ini betul-betul masalah pribadi dia dengan Allah, bahkan malaikat pencatat amal pun tidak tahu.
Bahkan malaikat pencatat amal pun tidak tahu. Apa itu? Ikhlas. Ikhlas. Jadi ikhlas ini kalau kata para ulama hubungan yang secara khusus antara Allah dengan hambanya, dan tidak ada yang tahu tentang ikhlas ini kecuali Allah dan hamba itu sendiri. Sehingga terus kemudian Anda mungkin pernah baca hadis yang cukup panjang, hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tentang malaikat hafadzah yang datang menghadap kepada Allah dengan membawa laporan amal setiap hari Kamis itu. Kan ada rolling malaikat pagi dan sore, ada malaikat yang setiap Kamis yang nanti ditanya, kenapa kau puasa pada hari Kamis ya Rasulullah? Karena pada hari itu adalah hari di mana amal dilaporkan. Dan aku senang sekali kalau pada hari itu amalku dilaporkan sementara aku dalam keadaan berpuasa. Maka kemudian ketika amal itu dilaporkan, malaikat itu terbang membawa berbagai macam catatan amal. Berarti tercatat amalnya kan? Ada sholat, ada macam-macam, puasa, ada zikir, ada baca Quran. Berarti tercatat. Malaikat tahunya kan amal solehnya dicatat. Begitu sampai di hadapan Allah, ternyata ada beberapa amalan yang tersortir. Yang tersortir yang itu hubungannya dengan keikhlasan. Dan itu perihal privasi, hal yang sangat pribadi antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan malaikat pun datang. Allah Akbar. Makanya dalam Islam kita tidak boleh menuduh orang nggak ikhlas, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu urusan seseorang dengan hamba, seseorang dengan Tuhannya yaitu Allah, dan itu perkara-perkara yang sangat pribadi. Sehingga dalam sebuah hadis tentang Ismullahil A'zam itu disebutkan ada seorang sahabat berdoa dengan keras suaranya, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada seorang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, ini orang dia. Kenapa dia doanya kencang? Kata Nabi, la innahu awal. Tidak boleh. Kamu tidak boleh ngomong dia ria. Itu tergantung isi hatinya. La innahu awal. Tergantung apa isi hatinya. Kata Nabi, orang ini sedang berdoa dengan Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Apa nama Allah yang paling agung tadi? Kata Nabi, nama Allah yang apabila dia disapa dengannya, Allah jawab sapaannya. Idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Dan kalau dia Allah diminta dengan nama ini, maka permintaan orang itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Ismullahil A'zam. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini diantaranya yang perlu kita pahami terkait dengan ikhlas. Maka pernah ada orang nanya ke saya terkait dengan kejadian beberapa tahun yang lalu di daerah Pasuruan atau Probolinggo, saya lupa itu. Ada orang bagi-bagi zakat, per orang dapat 39.000 atau dapat 30.000 atau berapa gitu. Itu yang mati 21 orang karena berdesak-desakan. Orang bagi-bagi zakat 30-an ribu atau 39.000 orang saat itu, saya lupa pasnya. Kemudian orang berdesak-desakan yang mati sampai 21 orang. Terus ada orang nanya ke saya, apakah itu contoh orang yang tidak ikhlas? Apakah dia itu tidak ikhlas? Maka saya jawab, kalau ikhlas atau tidak ikhlas saya tidak tahu, karena itu urusan dia dengan Allah. Tapi secara kasat mata kan kita menghukumi yang zahir, kita menghukumi yang tampak-tampak aja, yang zahir aja. Tapi secara kasat mata saya berani berkata orang itu tidak berilmu. Jika secara kasat mata saya berani berkata orang itu tidak berilmu. Karena kalau berilmu nggak begitu cara bagi zakatnya. Jadi kalau berilmu nggak begitu cara bagi zakatnya kalau berilmu. Dia bukan nggak ikhlas tapi nggak berilmu.
Karena kalau berilmu tidak begitu cara bagi zakat. Nah, ini diantaranya hal yang perlu kita sampaikan terkait dengan tadi apa, ikhlas atau tidak ikhlas. Bahkan untuk jenis penyakit yang namanya munafik sekalipun, munafik dari kata nafiqah, itu salah satu jenis tikus. Karena orang munafik kelakuannya kayak tikus. Tikus itu kalau nggak ada orang berantakin apa saja. Kalau ada orang itu lari. Tikus itu pengecut. Itu tikus itu apa? Pengecut. Kalau ada tikus, panjenengan sampean datang, bapak itu datang, ada tikus kok nggak lari, itu tikus stres. Bonek. Saya pernah di depan rumah itu, istri saya teriak, "Mas, ada tikus." Saya samperin, mau saya pukul nggak lari. Ini mesti tikus stres nih. Kok nggak? Ternyata betul. Ini serius. Jadi begitu saya mau pukul nggak jadi kan karena nggak lari dia. Saya lihat ini batuk-batuk dia. Waduh, ini tikus bener lagi stres ya, batuk-batuk dia. Akhirnya nggak jadi saya pukul. Kata saya, "Mas, kok nggak dipukul?" Insya Allah akan mati sendiri. Karena sudah batuk-batuk dia, saya bilang gitu. Ternyata betul. Besoknya saya lihat kaki udah mati di situ. Jadi kalau menurut teori tikus itu pengecut. Itu tikus berangkat apa saja dimakan. Gak peduli halal haram, makan sikat semua. Itu tikus itu. Biji-bijian dimakan. Daging bebek saya pernah habis gara-gara tikus itu ya pernah. Malam itu mau sahur Ramadan itu. Sudah siap-siap mau sahur, kita sudah beli bebek goreng, kita taruh di saya masih kontraktor ya, masih kontrak, kita taruh di kontrakan itu. Ternyata tikus itu lupa kita nutup pintu kamar mandi, tikus masuk melalui lubang kamar mandi itu. Wassalam, habis satu bebek, wassalam. Jika kita nggak kebagian kecuali tulang-tulangnya saja. Allah Akbar. Jadi apa saja dimakan. Kerudungnya nenek saya baru beli, dicari-cari hilang. Tahu-tahu sudah dibawa tikus jadi sarang anaknya tikus. Dan masih banyak lagi lah yang pokoknya tikus itu kelakuannya nggak jelas. Nah, iya, gigitannya berbahaya, kencingnya bahaya, semua keluar dari diri itu bahaya semua. Nah, itu tikus. Nah, nafiqah itu sifatnya, pelakunya namanya munafik. Kemunafikan dalam hati itu kita juga tidak boleh sembarangan menuduh dan menetapkan seseorang itu sebagai munafik. Kenapa? Karena bahkan Nabi sendiri pun itu tidak mau gegabah menetapkan seseorang itu sebagai seorang yang munafik. Dan di masa Nabi dilarang, bahkan di masa Nabi dilarang kita gegabah menetapkan seseorang itu munafik. Tapi Nabi mengingatkan tentang ciri-ciri orang munafik. Itu kalau ngomong suka bohong, kalau janji suka ingkar, kalau dikasih amanah dia khianat. Sehingga kalau kita ketemu sama model orang kayak gini, kita nggak usah nuduh, hati-hati saja sudah, karena tertandai sebagai orang munafik. Kita nggak usah nuduh, tapi tertandai sebagai orang munafik. Nah, maka terus kemudian hati-hati terkait dengan masalah kita tidak boleh gegabah menuduh dan menetapkan seseorang itu sebagai munafik. Bahkan di masa Nabi pun itu tidak boleh gegabah. Makanya ketika Nabi memberitahukan tentang siapa-siapa nama-nama orang munafik kepada Hudzaifah al-Yamani, itu diwanti-wanti oleh Nabi agar tidak membocorkan kepada siapapun. Dan itu dipegang betul oleh sahabat Hudzaifah al-Yamani sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tentang betapa Islam itu sangat menjaga kehormatan setiap individu dalam hal ini. Makanya saya ulang, kita tidak boleh gegabah menuduh seseorang itu munafik, karena hakikat kemunafikan dalam hati seseorang itu hanya Allah yang tahu. Kita hanya diberitahu tanda-tandanya saja. Nah, adapun kok ketemu sama model begitu, ya kita hati-hati saja. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Makanya kalau mau terima menantu itu hati-hati, jangan salah memasukkan tikus. Nah, jadi kalau mau terima mantu hati-hati, jangan sampai salah memasukkan apa? Tikus. Karena kalau sampai tikus yang masuk ke rumah kita, na'udzubillahi min syarrihi. Allah. Nah, kalau yang melamar putri kita,
Kalau yang melamar itu di kita, biarpun yang melamar itu tampan, biarpun dia keturunan baik-baik, biarpun dia kaya raya, asal soleh, terima jadi menantu. Iya, biarpun tampan, biarpun kaya raya, biarpun keturunan baik-baik, asal soleh, terima jadi menantu. Itu rumusnya. Itu as-sami' ya, Allah dat yang maha mendengar. Dan karenanya kemudian kita tidak boleh sembarangan dengan gerak hati kita, karena semuanya diketahui oleh Allah. Saya ulang, makanya kita tidak boleh sembarangan dengan gerak hati kita, karena semuanya didengar dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya. Pada umumnya penyebutan sifat tersebut as-sami' disertai dengan sifatnya yang lain, seperti as-sami'ul 'alim, as-sami'ul basir, sami'un qaribun mujibud da'wat, sami'ud du'a. Coba kita cermati ya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran, surah ketiga ayat 38. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka samii'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Allah, kepada Tuhannya yaitu Allah. Beliau berkata, Rabbi wahai Rabbku, hab berikanlah li untukku terus-menerus min ladunka dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Ini menarik. Jadi Nabi Zakaria itu sebelumnya berdoa kepada Allah dengan doa Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, jangan biarkan aku sendiri. Maksudnya minta keturunan beliau, karena itu adalah sebaik-baik yang memberi warisan keturunan maksudnya. Nah, satu saat beliau sempat berhenti berdoa. Kenapa? Karena istrinya sudah menopause. Jadi beliau tidak melanjutkan doa itu. Nah, suatu saat Quran yang cerita itu, beliau kan mengantar makanan ke mihrabnya Siti Maryam. Begitu sampai di sana, saat itu beliau lagi lupa, agak terlambat masuk makanannya. Ternyata di mihrabnya Siti Maryam itu sudah ada makanan. Ditanya, dari mana makanan ini? Dari sisi Tuhan. Dan Allah memberikan rezeki pada hamba-hambanya, pada siapapun yang dikehendaki tanpa diduga-duga. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nabi Zakaria tersentak. Begitu selesai mendengar penjelasan Siti Maryam itu, beliau kembali lagi ke mihrabnya, berdoa lagi, minta anak. Redaksinya kali ini, itu istrinya udah menopause, minta anak. Apa doanya? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Jadi beliau nggak kreatif untuk mikirkan istri lagi juga. Dari istri yang sama minta keturunan, itu beliau. Ini karena Allah ingin menunjukkan maha kuasanya Allah ya. Dan Allah kabulkan doa itu justru di saat istri beliau secara sunatullah atau secara biologi itu gak mungkin punya anak. Jadi justru Allah kabulkan doa itu di saat dimana gak mungkin punya anak. Makanya doa ini sekaligus menunjukkan kepada kita semua betapa apa yang gak mungkin menurut kita, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ya, spiritnya di situ. Jadi apa yang gak mungkin menurut kita, bagi Allah gak ada yang tidak mungkin. Sehingga kita dalam Al-Quran itu kami perbaiki keadaan istrinya. Jadi yang tadinya menopause diperbaiki keadaannya oleh Allah. Ada sebagian yang menjelaskan istrinya Nabi Zakaria ini dibuat kembali muda seperti 17 tahun lagi. Jadi bapak-bapak yang istrinya udah isut-isut ya silakan nanti. Kalau
mau kenceng lagi silakan baca doa ini. Ya enggak, ini bukan itu spiritnya ya. Jadi inti yang kita tangkap dari ayat ini apa? Bahwa sesuatu yang tidak mungkin bagi kita itu bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin bagi Allah. Maksudnya jangan berputus asa gitu ya. Itu intinya. Yang penting punya niat dan punya nyali. Jadi itu ya diantaranya. Terus kemudian dan dikaitkan doa itu dengan Allah yang maha mendengarkan doa dan dikabulkan doa itu. Nah, belajar dari Nabi Zakaria juga berarti kita kalau berdoa kepada Allah jangan pernah kemudian berburuk sangka kepada Allah hanya karena doa kita tidak kunjung dijawab oleh Allah. Karena Nabi Zakaria aja mau berdoa terus sampai istrinya bahkan sudah menopause pun beliau masih terus berdoa. Walaupun beliau sempat berhitung dengan kalkulasi manusianya ya, yaitu sempat berhenti berdoa dengan doa yang Rabbi la tadar di fardan tadi itu, tapi kemudian melanjutkan doanya lagi setelah mendengar jawaban Siti Maryam alaihissalam. Nah, di sini pelajarannya ya kita boleh berhitung dengan kalkulasi kemanusiaan kita, tapi di balik sunnatullah ada masyiatullah. Kalau sunnatullah itu kita bicara hitung-hitungan manusianya ya. Ya ini tidak mungkin lah kalau menurut kita. Tapi orang beriman tidak titik di situ, itu masih koma. Nah, ini tidak mungkin bagi saya. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kayak gini, ini contoh aja ya, ini contoh aja. Ini masyiatullah, ada sunnatullah, ada masyiatullah. Misalnya ini ada dua warung kebab. Nah, tadinya jualan kebab. Ada dua warung kebab. Yang ini enak, murah, pelayanannya bagus. Yang ini mahal, judes, gak enak. Yang ini. Secara sunnatullah orang pilih mana? Nah, secara proses orang pasti pilih yang ini kan, yang enak, murah, dan ramah. Tapi dalam dunia bisnis kan tidak begini persaingannya. Yang ada apa? Persaingannya apa? Sama-sama enaknya, betul ya? Sama-sama murahnya, sama-sama bagus pelayanan. Nah, yang menggerakkan orang pilih supaya hati orang itu pilih warung kita, siapa yang menggerakkan hatinya dia? Itulah pentingnya tahajud, duha, istighfar, sedekah. Itu pentingnya. Pak itu untuk apa? Mengundang masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Secara profesionalitas kita tetap berproses secara sunnatullah, tapi jangan lupa di balik sunnatullah ada masyiatullah. Terus sekian banyak warung sate itu kok milik warung satenya Cak Dur itu kan ya. Kira-kira gitu. Allah. Saya pernah sekali marung yang di Pondok Kelapa. Satenya enak Pak, satenya. Empuk kali. Betul. Belum waktunya Cak Dur makan. Lanjut ya. Jadi singkat kata, singkat cerita, kalau kita bicara tentang masalah ini, saya ulang ya, nggak mungkin menurut saya tadi kita. Bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Semuanya mungkin. Innallaha ala kulli syai'in. Itu seperti itu. Terus kemudian firman Allah juga dalam Al-Quran di surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 39. Beliau mengatakan Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku di usia tua Ismail dan Ishaq. Sungguhnya Tuhanku Allah pastilah maha mendengarkan doa. Nabi Ibrahim lebih hebat, lebih lagi daripada Nabi Zakaria. 100 tahun, kalian nggak pernah berhenti kali ini. Nabi Ibrahim itu minta kepada Allah anak dari Siti Sarah. Karena beliau menikah pertama dengan Siti Sarah itu kurang lebih 100 tahun baru dikabulkan oleh Allah dengan Nabi Ishak. Tapi sebelum itu Allah kabulkan dengan Siti Hajar, yaitu putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Itu tidak berhenti berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Terus minta kepada Allah. Bahkan untuk Siti Sarah
itu dikabulkan saat beliau juga menopause. Yang ketika itu ada 2 malaikat ditugaskan oleh Allah untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut kalau nggak tobat. Dalam perjalanan ke kaumnya Nabi Lut, 2 malaikat itu diperintah oleh Allah untuk mampir memberikan kabar gembira kepada Siti Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam tentang hadirnya seorang putra, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Itu di saat dimana istrinya sudah menopause. Siti Sarah udah menopause saat itu. Udah menurut teori nggak mungkin gitu. Makanya ketika mendapat kabar bahwa dia akan mendapatkan keturunan, itu gawok, heran, terpukau. Jadi sangat bergembira sekali. Kejutannya itu luar biasa. Itu Siti Sarah. Maka kemudian Allah anugerah kepada beliau sudah Ishak alaihissalam. Jadi beliau punya 2 putra, dan atas kelahiran 2 putra ini beliau bersyukur kepada Allah. Ini pentingnya bersyukur. Jadi anak-anak kita itu harus kita syukuri, Pak. Jadi kalau kita dianugerahi Allah keturunan, kita harus syukuri. Karena ayat ini jelas sekali mencontohkan betapa Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah akan anaknya. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Nah, di surah Ibrahim juga ayat 7. Kalau kita bersyukur apa janji Allah? Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur terkait dengan anak kita, nikmat kita akan ditambah oleh Allah. Saya mau tanya, Nabi Ibrahim kan nabi dan rasul. Beliau bersyukur kepada Allah atas lahirnya putranya Ismail dan Ishak. Saya mau tanya, syukurnya Nabi Ibrahim benar apa benar? Benar. Pasti diterima oleh Allah ya. Nah, berarti nikmat dari Allah untuk Nabi Ibrahim pasti ditambah. Pertanyaannya, apakah beliau putranya nambah? Tidak. Nabi Ibrahim sampai wafatnya putranya cuma 2. Nabi Ibrahim sampai wafatnya putranya cuma 2. Padahal nikmat dari Allah untuk dia pasti ditambah. Di mana ditambahnya? Bukan pada kuantitasnya, tapi pada kualitasnya. Jadi kalau dengan sepuh-sepuh ini masih minta kepada Allah dan bersyukur kepada Allah dengan keberadaan anak kita, itu jangan khawatir, belum tentu ditambah jumlahnya. Karena yang pasti yang ditambah apa? Kualitasnya. Kalau kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah untuk kelahiran putri hamba, alhamdulillah ya Allah untuk anak putra hamba, alhamdulillah, syukuri. Kalau kita mensyukuri keberadaan anak kita, nikmat pasti ditambah. Bukan kuantitasnya saya ulang, tapi kualitasnya. Karena Nabi Ibrahim sampai meninggal putranya cuma 2 itu aja. Allah. Nah, tapi pernah juga Pak, saya pas ceramah di Cikarang. Jadi yang undang saya itu berantem sama istrinya, orang Lumajang juga. Jadi suaminya itu orang Lumajang, tapi tinggal di Cikarang. Saya pas kajian di Cikarang. Nah, itu suaminya curhat sama saya. Saya itu Ustaz, kalau melihat istri saya, aduh istriku cantik, alhamdulillah, alhamdulillah senang punya istri kamu. Itu istrinya marah, Ustaz. Kenapa kok marah? Saya tanya, Mas, jangan bersyukur Mas, nanti ditambah. Ini nyata Pak. Mas, jangan bersyukur nanti ditambah. Jadi suaminya bersyukur kepada Allah punya istri yang bagus, baik itu. Sama istri nggak boleh, jangan bersyukur Mas, nanti ditambah. Akhirnya saya suruh nengahin itu. Saya jawab, ya sudah, nanti baca surah Ibrahim itu saja. Baca surah Ibrahim tentang bersyukurnya Nabi Ibrahim akan putranya. Nah, saya tanya, apakah kemudian Allah tambah kuantitasnya? Tidak. Tapi ditambah, iya ditambah. Apanya? Kualitasnya. Jadi yang terpenting itu kualitasnya tadi. Yaitu apa tadi? Terkait dengan doa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi wahabani al-kibar Ismail. Kenapa anak mesti kita syukuri? Al-Quran menginformasikan kepada kita, anak itu berpotensi menjadi fitnah. Fitnah itu apa artinya? Ujian. Yang dengan anak itu kita bisa tambah dekat dengan Allah, tapi dengan anak itu pula kita bisa tambah jauh dari Allah. Nah, silakan dipilih. Itu namanya ujian. Quran bilang di surah At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian itu berpotensi menjadi fitnah. Fitnah artinya apa? Ujian. Artinya dengan anak kita bisa tambah dekat dengan Allah,
tapi dengan anak-anak kita pula kita bisa tambah jauh dari Allah. Silakan dipilih potensi. Tentu jawabannya Pak, kita semua ingin dengan anak-anak kita semakin dekat dengan Allah. Rumusnya, berikan hak-hak mereka. Apa itu? Beri nama yang baik, beri nama yang artinya baik. Surah 64 ayat 15 kata Allah. Nah, jadi beri nama yang baik. Karena kalau ada orang tua yang dengan sengaja beri nama yang buruk kepada anaknya, itu zalim. Maka berikan nama yang baik kepada anak kita. Kemudian yang kedua, berikan ibu yang baik bagi anak kita. Ibu yang baik berarti bagaimana? Kita diharuskan mendidik istri kita agar istri kita menjadi ibu yang baik bagi anak kita. Kalau kita tidak bisa mendidik istri kita secara langsung, mohon maaf, kan ada bapak-bapak yang nanya ke saya, ilmu saya nggak banyak Ustaz, sehingga saya tidak bisa mendidik istri saya secara langsung. Bagaimana caranya? Ini sering saya sampaikan, tolong jangan dipotong, nanti bahaya. Jangan, kalau kita tidak bisa mendidik istri kita secara langsung, maka jangan izinkan. Saya ulang ya, jangan izinkan istri kita datang ke majelis taklim, jangan izinkan. Kalau kita tidak bisa mendidik langsung istri kita, jangan izinkan, tapi suruh. Jelas ya? Karena kalau diizinkan kadang nggak jalan. Kalau diizinkan kadang apa? Nggak jalan. Suruh datang ke majelis taklim supaya dia ada bekal ilmu untuk mendidik anak-anaknya dengan baik dan benar. Nah, kemudian yang ketiga, berikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita itu, maaf ya, maksudnya kita orang tua, kalau untuk kesenangan pribadi ada anggarannya, tapi untuk pendidikan anak-anak tidak ada. Sehingga ada seorang ibu-ibu itu nanya ke saya yang di kelas sore, itu apa itu? Gimana Ustadz ya mengingatkan suaminya? Suami itu kalau untuk rokok sama kopinya ada Ustadz. Tapi kalau untuk sekolahnya anak-anak tidak ada. Kalau untuk ngajinya anak-anak tidak ada. Ya, jadi kalau untuk kopi sama rokoknya ada. Allahu Akbar. Maka ini hati-hati. Pendidikan yang terakhir, doakan anak-anak kita. Karena kan anak-anak kita itu, kita tidak mungkin menjaga dan memperhatikan anak-anak kita 24 jam non-stop, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kita manusia yang serba terbatas. Maka kita harus melibatkan Allah yang menciptakan, Allah yang menguasainya, Allah yang di dalamnya dia menjadi bagian dari apa yang selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka undang perhatian Allah secara khusus. Dengan apa? Doakan anak kita. Kalau kita tidak mendoakan anak kita, Allah mungkin perhatikan anak kita, tapi perhatian secara umum. Kalau perhatian secara umum, kecoa coro juga diperhatikan oleh Allah, termasuk iblis pun diperhatikan oleh Allah. Yang kita inginkan dari Allah adalah perhatian secara khusus. Maka doakan anak-anak kita supaya anak-anak kita diperhatikan oleh Allah secara khusus. Kalau bahasa Qur'annya di surah Al-Qur'an ayat 77 itu, Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Katakanlah wahai Nabi, kalau bukan karena doa kalian, kalau terjemahnya kalau bukan karena ibadah kalian, karena doa itu adalah ibadah, kalau bukan karena doa kalian, niscaya Tuhan kalian akan cuek terhadap kalian. Jadi kalau ingin diperhatikan secara khusus oleh Allah, secara khusus itu maksudnya apa? Diperhatikan dengan rahmatnya, dengan barokahnya, dengan bimbingannya, dengan perlindungannya, maka doakan anak-anak kita. Ini diantara hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan masalah as-sami', dikaitkan dengan doa dan syukurnya Nabi Ibrahim atas putra-putranya. Allahu Akbar. Tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan dari Allah, karena Dia selalu bersama kita dan mendengarkan apa yang kita katakan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah surah ke-58 ayat 7. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit
dan yang di bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dengan kata lain, semua yang kita bicarakan, yang kita rahasiakan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Ketika itu banyak orang yang berencana jahat kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan semuanya diketahui oleh Allah. Makanya kemudian apa yang mereka kerjakan dalam pantauan Allah, sehingga nabinya pun juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pembicaraan intern Fir'aun yang hendak membunuh Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam. Belum lagi rencana jahatnya kaum Lot, belum lagi rencana jahatnya kaumnya Nabi Soleh, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Pembicaraan rahasia itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa dipermalukan oleh Allah, yaitu orang-orang munafik di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya omong saomong itu jangan salah, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai anak tadi ada satu yang saya lupa, mohon maaf. Karena tadi dikatakan di ayat 15-nya bahwa anak itu berpotensi menjadi fitnah. Penting kita bersyukur kepada Allah tentang anak kita, karena ternyata anak juga bisa berpotensi menjadi musuh bebuyutan bagi kita. Hati-hati. Jadi anak bisa jadi apa? Musuh bebuyutan bagi kita. Itu Quran ngasih tahu. Di mana Allah ngasih tahunya? Di At-Taghabun juga ayat 64 itu. Ayat berapa? Ayat 14. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang telah beriman, sesungguhnya di antara pasangan kalian dan anak-anak kalian ada yang berpotensi menjadi musuh bebuyutan bagi kalian. Perintah Allah apa? Fahdharuhum. Berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Antisipasi jangan sampai semua itu terjadi. Musuh bebuyutan kalau di dunia contohnya tinggal klik berita kriminal. Klik berita kriminal. Bagaimana ada seorang anak tega mencekek ibunya dengan kabel rem motor gara-gara ibunya tidak mengizinkan dan tidak memberikan dia motor. Ada seorang anak yang ibunya dicelurit karena cintanya nggak direstui dengan gadis pilihannya. Ada seorang ayah yang dibunuh oleh anaknya gara-gara kencing kambing. Nanti biar klik berita kriminal itu. Bahkan ada seorang ibu yang dituntut miliaran rupiah oleh anaknya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Itu contoh di dunia. Di akhirat Allah gambarkan salah satunya di surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 66 sampai 68 itu. Surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 66 sampai 68 itu contoh di akhirat. Anak bisa jadi musuh bagi orang tuanya di akhirat nanti. Apa kata Allah dalam ayat itu? Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di dalam api neraka, yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh, ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Andai kan aku dulu taat pada Allah dan Rasulnya, tentu aku tidak masuk neraka begini. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, sungguhnya kami masuk neraka ini gara-gara ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Gara-gara kami mentaati pemimpin kami dan orang-orang besar di antara kami, maka mereka menyesatkan jalan kami. Pemimpin dalam arti luas siapa? Presiden, gubernur, wali kota, Pak Camat, Pak Lurah. Pemimpin dalam arti sempit bagi istri siapa? Suaminya. Pemimpin dalam arti sempit bagi anak-anak siapa? Orang tuanya. Maka mereka menyesatkan jalan kami, bisa dalam pengertian memang anak itu disesatkan. Suruh jadi rampok, suruh jadi copet, suruh jadi pelacur, suruh macam-macam. Atau dibiarkan anak itu tersesat. Dibiarkan tersesat maksudnya apa? Gak sholat, didiemin aja. Ngambil hak orang lain gak ditegur. Berlaku yang gak benar, sombong misalnya gak diingatkan. Atau paling gak didoakan.
Karena mohon maaf ya, fakta di lapangan ada sebagian orang tua yang nggak punya nyali nomor anaknya kan, paling nggak didoakan, nggak ada peduli itu. Karena orang tua nggak peduli dengan ketidakbenaran yang terjadi pada anaknya, apa yang terjadi akhirnya anak itu tersesat, akhirnya masuk neraka. Apa kata anak ini? Nggak terima anak ini yang bikin neraka. Dia bilang apa? Rabbana atihim dhi'faini minal adzabi wal 'anhum la'nan katsiran. Wahai Tuhan kami, berikanlah siksa kepada pemimpin kami itu 2 kali siksa yang kami rasakan, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ini yang kata para ulama, yang tadinya ada orang tua maunya masuk surga, gak jadi gara-gara anaknya masuk neraka karena keteledoran orang tua. Dia nuntut. Nah, makanya tugas kita ini berusaha. Kalau nggak berhasil, kita tidak akan dicela. Yang penting kita berusaha. Nah, tentu kita doakan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurratu a'yun. Amin. Allahumma. Semoga kita menjadi orang tua yang mau dan mampu mendidik anak-anak kita dengan baik dan benar. Amin. Allahumma amin. Baik, karena sudah punya tutup tadi. Buruk, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh silakan. Kalau ada, kalau nggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Izin minum ya. Jadi kebetulan disinggung mengenai putra-putra Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishak. Nah, berkaitan dengan sebentar lagi ada Idul Adha, ya, itu peristiwa kurban. Nah, pertanyaan saya, selama ini kita kan mendengar bahwa yang dikurbankan adalah Ismail. Tapi saya mendapat satu informasi bahwa banyak juga ulama yang menyatakan bahwa yang dikurbankan adalah Ishak. Mohon dijelaskan. Ya, memang betul. Saya tidak pungkiri bahwa di kalangan para ulama itu berbeda pendapat mengenai yang disembelih itu apakah Ismail atau Ishak. Masing-masing punya kekuatan hujah. Nabi Ibrahim itu konteksnya Mekah. Saya ulang ya, kalau kita bicara menapaktilasi Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijadikan sebagai ibadah oleh Allah, yang istilahnya manasik, itu Mekah konteksnya. Kalau Mekah berarti siapa? Nabi Ismail. Nah, tapi saya tidak mungkiri Pak, ada memang, saya ulang, informasi riwayat yang menyatakan bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ishak alaihissalam. Nah, dalam hal ini saya bukan ulama, saya tidak bisa putuskan. Cuman saya ulang, dalam konteks Nabi Ibrahim yang disebut sebagai kita diperintah untuk mengikuti manasiknya Nabi Ibrahim yang itu sepaket dengan haji, termasuk dalamnya adalah kurban, itu hubungannya dengan Mekah. Nah, Mekah itu bukan Nabi Ishak, tapi siapa? Nabi Ismail. Sehingga kalau saya secara pribadi ya, itu lebih condong pada pendapat yang berhujjah bahwa itu adalah Nabi Ishak, Nabi Ismail alaihissalam. Tapi saya tidak mau menafikan pendapat yang mengatakan bahwa itu ada kemungkinan Nabi Ishak alaihissalam. Cuman saya ulang, kalau kita bicara terkait dengan manasiknya Nabi Ibrahim, konteksnya Mekah, bukan Palestina. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam. Ada jalan dicari. Ada nggak syariat Nabi Ibrahim yang diadopsi oleh Nabi sampai sekarang, namanya Syarul Mangkobrana, yang secara khusus hubungan dengan Palestina? Tidak ada. Yang ada adalah Mekah. Nah, Mekah itu manasiknya Nabi Ibrahim ada di situ. Salah satunya ya, kurban ini di antara. Saya kira itu Pak. Wallahu a'lam. Tapi saya ulang ya, ini saya tidak menutup mata Pak, bahwa memang ada yang mengatakan bahwa itu ada Nabi Ishak alaihissalam. Cuman saya ulang tadi, dalam konteks manasik Mekah. Kalau Mekah berarti Nabi Ismail alaihissalam. Saya kira itu Pak ya. Allah a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Monggo Pak. Bersedekah secara terang-terangan dan sembunyi Ustaz. Itu kan dulunya dibolehkan Ustaz ya. Betul. Yang kedua, kalau dalam mengurus DKI itu kan mengumumkan si fulan
sekian infaknya untuk bagi bentuk transparansi. Nah, itu bagaimana Ustaz? Kalau ingin tahu pengumuman infak yang unik itu, kalau nggak berubah ya, Masjid Al Ihsan Pondok Timur Masjid. Hari ini masuk sumbangan dari si bapak ini atau dari si ini atau dari si fulan dengan pecahan uang 100 ribuannya 10, pecahan 50 ribuannya ada 20 misalnya. Nanti ada pecahan 20 ribuannya ada sekian sampai pecahan 100 rupiah disebutkan tidak nama tapi rinciannya. Saya mau sampaikan ini. Dalam Islam beramal tidak hanya sedekah, beramal apa saja itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kita beramal termasuk sedekah tadi, secara terang-terangan, kelebihannya apa? Oh, bisa menginspirasi orang lain. Ya, syiar bisa menginspirasi orang. Kalau sampai ada orang yang terinspirasi oleh apa yang kita lakukan, kemudian orang itu meniru, maka kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka yang meniru. Atau karena apa yang kita lakukan sehingga gaung agama ini menjadi ada. Oh, ternyata di sini ada muslim yang baik, sehingga kemudian karenanya syiar Islam menjadi ada di kampung itu, maka kita akan dapatkan pahala itu, Pak. Memang kelemahannya ada. Apa kelemahannya? Rawan riak memang. Apalagi kalau kemudian diupload, kayak saya ini kan diupload di Facebook, banyak yang nge-like misalnya gitu. Kalau saya terbawa suasana nge-like atau nggak ada yang nge-like, terus saya terbawa suasana baperan misalnya, nah, itu bahaya. Nah, itu bahayanya riak, itu berbahaya. Ya, terus bagaimana mengantisipasinya? Gampang, jangan sepakat. Jadi kalau setan bisiki kita untuk ingin dipuji ya jangan sepakat. Enggak, saya ingin karena Allah aja. Setan kan nggak play, Pak. Orang goda terus, ayo karena Allah, karena ingin dipuji. Ya kita cukup mengatakan, memang manusia bisa ngasih apa ke saya kalau saya ingin dipuji oleh manusia. Misalnya saya ceramah gini, ingin dipuji oleh misalnya Pak Heri. Emang Pak Heri bisa ngasih saya pahala kan? Tidak. Yang bisa ngasih pahala saya siapa? Allah. Ya terus buat apa saya berbuat karena Pak Heri? Misalnya, ini misalnya mohon maaf. Wong paling kalau saya berbuat baik kalau karena manusia paling orang gini. Itu doang. Cek. Itu seperti itu. Makanya kita lawan. Nah, itu kalau terang-terangan, Pak. Kalau sembunyi-sembunyi, kelebihannya bebas riak insyaallah. Mau riak sama siapa? Dia sembunyi-sembunyi Pak Ahmad. Bebas riak, tapi rawan ujub. Orang nyumbang sembunyi-sembunyi itu rawan ujub. Itu sama menghapus amal juga. Contoh, DKM mengumumkan Pak titik-titik nyumbang 1 juta. Terus yang nyumbang rahasia dalam hati ngomong, saya lebih banyak dari itu, kamu nggak tahu aja. Saya lebih banyak dari itu, kamu nggak tahu aja. Ujub dia, bangga diri. Itu sama, hapus amalnya itu. Terus gimana caranya? Sembunyi-sembunyi tidak ada masalah. Kalau ada orang beramal yang kita lebih hebat dari dia, kita hanya bisa mengatakan alhamdulillah ya Allah, telah mengizinkan hamba beramal walaupun orang tidak tahu. Alhamdulillah. Jadi kita fokusnya pada syukur, jangan tepuk dada. Gitu, Pak. Mesti jelas. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Dulu sahabat Nabi itu, karena di Quran itu ada 4 macam sedekah, Pak. Sedekah di waktu siang, malam, sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Para sahabat Nabi empat-empatnya melakukan. Para sahabat Nabi itu, Pak. Jadi ada sebagian sahabat Nabi itu begitu masuk waktu malam sedekah, begitu masuk waktu subuh sedekah, terus terang-terangan, sekali-kali sembunyi-sembunyi. Jadi semua diagendakan, Pak. Semua diagendakan. Jadi nanti kalau misalnya ada di kota amal itu hamba Allah dengan alamat RT 01 RW itu berarti nggak ada rahasia ini. Ya saya kira itu ya. Wallahu a'lam. Jadi dalam Islam itu dua-duanya baik dan itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Monggo, Pak. Kalau mau gimana ya cara syariah kita bisa pesan waktu menjadi lagi. Ya.
Pertama yang mesti kita pahami bersama adalah bahwa perbedaan itu ditakdirkan. Tapi kita harus paham juga bahwa bersaudara itu disyariatkan. Sebenarnya di masa Nabi itu ada juga Pak konflik terkait dengan perbedaan itu. Seperti sababun nuzul surah Wa'tasimu bihablillah. Itu kan hampir perang Pak, suku Aus dan Khazraj. Gara-gara diprovokasi oleh orang-orang Yahudi itu kan. Itu hampir mau perang lagi. Terus Nabi kan teriak, di tengah-tengah kamu masih ada Rasulullah aja kamu udah mau perang. Gimana kalau sudah tidak ada Rasulullah? Nah terus kemudian jadi konflik itu tetap ada walaupun sering kali selesai di tangan Nabi kita Muhammad SAW. Nah nanti sepeninggal Nabi itu juga terjadi konflik. Beberapa konflik yang tidak selesai sepeninggal Nabi itu kan ada interest politik terkait dengan munculnya Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah. Itu kan interest politik semua. Makanya kalau sebabnya kepentingan ke arah situ Pak, itu memang agak sulit. Makanya saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf di masjid ini misalnya. Kalau hanya perbedaan kunut atau tidak kunut, kalau perbedaannya hanya perkara apakah kemudian setelah salat akan ada zikir bersama atau tidak, apakah terus kemudian itu kan perkara-perkara khilafiyah yang kita tidak perlu berantem. Tapi kalau perkara yang tidak prinsip ini di dalamnya masuk kepentingan ekonomi, masuk kepentingan politik, perkara yang tidak prinsip bisa menjadi prinsip Pak. Itu yang kita sayangkan. Nah saya mohon maaf ya, ada beberapa kelompok tertentu misalnya, saya mohon maaf, itu yang kita sayangkan. Perkara-perkara yang tidak prinsip itu ditarik Pak kepada masalah prinsip. Ternyata itu kalau kita prinsip itu ada mohon maaf interest politik pesanan dari kelompok-kelompok tertentu dan itu yang kita tidak inginkan Pak. Nah itu yang perlu kita waspadai. Nah pertanyaan Bapak misalnya menarik. Terus bagaimana solusinya? Ya kita harus hati-hati dan harus cekatan dan teliti membedakan apakah ini murni perbedaan ataukah memang ada interest tadi itu yang tidak baik tadi terkait dengan politik, ekonomi atau apa saja. Ya, wah kalau nanti kalau mau bicara rinciannya bisa 4 mata. Saya tidak enak nanti streaming. Ya, karena mohon maaf, bahkan untuk masalah seperti pengajian begini saja itu jangan sangat. Itu seperti itu. Saya kira itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Cukup? Baik, kita tutup dulu ya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah di dini wa dunia wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah di dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.